Halo, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan membahas tentang atribut input dan ini adalah materi terakhir tentang atribut input yaitu tentang autocomplete, kemudian autofocus, form action, form method, form type, form no validate dan form target. Oke, kita langsung saja ke yang pertama yaitu untuk autocomplete. Autocomplete digunakan untuk menentukan apakah form atau input memiliki autocomplete value atau tidak memiliki nilai. Jadi bisa on atau off. Jadi autocomplete itu bersifat menggenapi inputan yang sebelumnya kita sudah inputkan di sesi sebelumnya. Jadi historinya itu misalkan kita mengetikkan sebelumnya kita mengetikkan kalau misalkan autocomplete-nya on, kita mengetikkan Malang, maka ketika kita membuka lagi formnya atau mereload formnya, kita ketikkan MAL, maka akan muncul nanti suggestionnya itu Malang, misalkan seperti itu. Nah, di sini itu ada contoh yaitu input type text dengan name nama depan autocomplete off. Ketika autocomplete off, maka otomatis tulisannya tidak akan muncul tulisan dari yang sesi sebelumnya atau history sebelumnya, dan itu biasanya digunakan untuk inputan yang sensitif, misalkan email seperti itu. Dan untuk menentukan apakah input tersebut bisa autocomplete atau tidak, maka harusnya di form itu ada pilihan yaitu autocomplete on. Ketika form autocomplete on, maka untuk inputannya itu bisa ada dua pilihan yaitu menggunakan autocomplete off atau tidak menggunakan sama sekali atau menggunakan autocomplete on. Ketika input type tidak menggunakan autocomplete on, maka otomatis dia akan mengambil nilai dari autocomplete on di form. Dan kalau misalkan autocomplete off, maka otomatis dia akan mengoverride dari form dan value inputnya tersebut, maka tidak akan terjadi autocomplete. Nah, ini contohnya seperti itu. Dan autocomplete bisa digunakan untuk form dan input jenis text, search, URL, tel, email, password, date picker, range, dan color. Dan atribut autocomplete tidak didukung browser Opera. Contoh seperti itu. Oke, kita akan meneruskan yang tutorial sebelumnya. Jadi kita gunakan aja tutorial form 6 yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Dan di sini saya akan menggunakan yang namanya autocomplete. Kita on kan, cukup gitu aja. Lalu misalkan kita reload. Nah, di sini saya akan mengetikkan nama misalkan apa ya? Arjuna, misalkan seperti itu. Kemudian di belakang Yudhistira, misalkan seperti itu. Kemudian email arjuna@gmail.com, contoh seperti itu. Kalau misalkan kita kirim, maka seperti ini karena tidak ada apa namanya sumnya. Atau kita hidupkan dulu sumnya dengan cara ini sudah hidup ya, jadi kita akses melalui localhost. Nah, coba lagi di sebelumnya itu ada keterangan dari histori yang sebelumnya. Kita ulangi lagi, misalkan di sini Abdur, misalkan di sini Rahman, misalkan di sini abdur@gmail.com, contoh seperti itu. Kita kirim. Nah, jadi seperti ini. Karena tadi kita menjalankan sumnya localhost ya. Nah, ketika autocomplete, maka kita bisa melihat history seperti ini. Jadi yang sudah kita gunakan, kalau misalkan
Di sini saya ketik A, maka akan muncul autocomplete-nya. Contoh seperti ini. Ini kalau autocomplete-nya on. Kalau misalkan salah satu di sini kita autocomplete-nya misalkan off, nah, misalkan untuk nama depan, dan kita reload, maka ketika kita mengetikkan apa saja, harusnya tadi muncul suggestion-nya di bawah. Tapi kalau karena kita autocomplete-nya off, maka tidak muncul apa-apa. Misalkan Andi. Tapi yang nama belakang karena kita tidak menentukan autocomplete-nya off, maka otomatis dia akan munculkan suggestion dari history yang sudah kita inputkan. Misalkan ini Setiawan. Emailnya misalkan pilih ini, seperti itu. Nah, coba kalau misalkan ini bisa saya ubah ke sini, maka nanti yang terjadi di sini akan muncul suggestion dan di sini tidak. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan email, nah biasanya untuk email ini karena ini informasi yang cukup private, dan jadi tidak biasanya tidak membutuhkan autocomplete on. Jadi biasanya dia off agar user mengetikkan kembali emailnya di sini. Coba kalau kita gunakan autocomplete off. Nah, ketika kita mengetikkan autocomplete off di kode, maka suggestion-nya tidak akan muncul baik di nama depan, nama belakang, dan emailnya. Nah, itu kegunaan dari autocomplete. Nah, kemudian untuk autofocus digunakan untuk memfokuskan visual maupun kursor user menuju inputan utama yang diisi ketika halaman di load. Nah, contohnya di sini adalah input type text, name nama, kemudian autofocus. Atribut autofocus digunakan pada input dan bersifat tunggal. Contoh, kita pilih salah satu dari inputan ini dan kita beri nilai autofocus. Oh ya, autofocus ini adalah atribut kosong, jadi tidak perlu yang namanya isian value. Nah, ketika kita reload, maka yang terjadi bagian ini akan fokus. Jadi ketika kita lihat perbedaannya, di sini kursornya langsung berada di nama depan di sini ya. Kalau kita reload lagi, nah langsung ada kursornya, kita langsung bisa ngetik seperti ini di sini dan lain sebagainya. Kita reload lagi, maka dia akan otomatis kursornya di sini. Kalau misalkan kita hapus autofokusnya, karena tadi yang sebelumnya kan kalau autofocus dia kursornya seperti ini dan ada input fokusnya seperti ini, warna biru contoh. Kalau misalkan kita hapus dan kita reload, maka tidak ada yang namanya fokus dan kita harus klik dulu di sini, lalu baru bisa mengetikkan. Dan ini sangat berguna kalau misalkan di suatu website itu hanya ada satu form, misalkan form login, maka otomatis user akan diarahkan ke masukkan username-nya itu untuk fokusnya. Contoh seperti itu. Misalkan saya akan mengubah autofocus menjadi di nama belakang. Kalau kita reload, maka yang terjadi kursornya akan di nama belakang dan kita langsung mengetikkan nama belakang seperti itu. Tapi umumnya
autofocus itu digunakan untuk inputan yang pertama, dan biasanya itu inputan utamanya. Kemudian atribut form action digunakan untuk alternatif action lain ketika form disubmit. Diletakkan di input submit atau image. Contohnya seperti input type submit, form action admin data.php, value kirim ke admin. Jadi di sini maksudnya adalah ketika disubmit maka akan memproses salah satu action dengan menekan salah satu button. Jadi kita bisa gunakan dua button submit untuk form action, misalkan untuk admin data kirim ke admin, misalkan untuk submit yang lain itu kirim ke server langsung tanpa lihat admin misalkan seperti itu. Contoh kalau misalkan kita ini ya, kita buat alternatif dengan submit misalkan kirim ke admin. Kalau ini misalkan kirim ke apa ya, ke user 1 misalkan. Kalau kirim ke admin maka form actionnya misalkan ini saya buat tadi yang ini jadi admin.php, admin.php, contoh seperti itu. Kalau misalkan kita reload di sini akan ada dua tombol submit, yaitu kirim ke user 1 dan yang ini kirim ke admin. Contoh kalau misalkan ini nama dan ini Setiawan, kemudian email sofyan@gmail.com. Kalau misalkan kita kirim ke user 1 maka kita akan menuju ke action page PHP ini, dan prosesnya akan berbeda. Ketika kita buka action page dan kemudian kita admin, maka perbedaannya di action page ini akan ada ucapan selamat datang saja, kemudian munculkan juga email. Tapi ketika admin yang menerima maka selamat datang admin, kemudian depan sama belakang saja, tidak perlu email. Nah, kita kembali lagi di sini. Ketika kita kirim ke user 1 maka dia ke action page. Nah, kemudian kita ketikkan lagi, karena tadi auto complete-nya saya off kan. Ketika saya klik ke kirim ke admin, dia akan menuju ke admin.php. Dan ini sangat berguna kalau misalkan di form itu kita punya dua pilihan. Misalkan ingin menjadi contoh ini user biasa atau mungkin ini ke publisher misalnya. Contoh seperti ini. Kalau misalkan ini menjadi pelanggan, contoh ini untuk menjadi reseller. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin mendaftar menjadi pelanggan, kita isi seperti ini. Kemudian kita klik yang di sini. Tapi kalau kita ingin menjadi reseller di form, misalkan form untuk jual beli gitu ya. Kita ingin menjadi reseller, maka kita isikan ini, kemudian kita klik ini, maka dia akan menuju ke form yang mengolah data untuk menjadi reseller. Kemudian ada atribut untuk form method digunakan sebagai alternatif tipe metode pengiriman form atau get ketika form disubmit. Diletakkan di input submit atau image. Nah, di sini kita bisa gunakan dua versi, yaitu method post dan get. Lalu kita coba di sini. Misalkan untuk yang di sini form method, misalkan ini untuk get dan ini untuk form metodenya ini untuk post. Karena sebelumnya di form ini sudah ada metode post, jadi sebenarnya ini juga tidak perlu, tapi biar ditulis saja biar jadi pembeda. Ini untuk post, ini untuk get. Kalau tidak ditulis juga gak apa-apa.
Contoh kalau misalkan ini belakang dan email, dan ketika kita ingin matikan di sini, nah ketika menjadi pelanggan dia akan menjadi method get seperti ini. Jadi ada untuk nama depan di sini, dan ini sebuah metode get, dari metode get, karena kita tadi menuliskan di sini form metodenya yaitu get, sementara yang di sini adalah post. Oke, ada error karena kita tadi salah menentukan yang namanya pengirimannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah tahu yang namanya form method dari get dan post seperti itu. Karena apa yang tadi itu harusnya ini adalah $get, dan ini ya harusnya ini get, karena tadi kita menentukannya post seperti itu. Oke, nggak apa kalau misalkan kita ganti, misalkan ini get, kemudian ini get, agar nggak error. Contoh Sofyan, kemudian ini Setiawan, kemudian ini sofyan@gmail.com. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang reseller itu akan post, jadi tidak muncul di URL di sini. Nah, itu untuk alternatif dari metode. Kemudian yang selanjutnya yaitu form enctype digunakan sebagai alternatif lain dari tipe encode data ketika form disubmit. Hanya metode post dan diletakkan di input submit atau image. Jadi untuk submit ini, misal di sini ada dua versi juga. Misalkan ini untuk form enctype. Misalkan ini untuk menggunakan URL encode yang namanya application. Encode. Nah, yang di sini kita menggunakan enctype yaitu multipart form data. Jadi di sini ada dua versi untuk encode. Untuk yang versi menjadi pelanggan itu menggunakan application XWW form URL encode, dan ini maksudnya adalah setiap karakter ini akan di-encodekan, diubah menjadi, kalau misalkan ada spasi maka diubah menjadi plus, dan setiap karakter akan diubah ke ASCII. Sementara kalau di sini itu tidak di-encode sama sekali. Contoh kalau misalkan kita reload lagi, misalkan @gmail.com, contoh seperti itu. Kalau misalkan di sini dia akan menjalankan application XWW form URL encode dan akan menjadi karakter ASCII. Kemudian yang di sini untuk reseller kita ketikkan ngawur saja. Kalau reseller dia tidak akan di-encodekan. Nah, tidak terlalu banyak perbedaan, tapi ini cukup berbeda kalau kita menggunakan karakter set yang berbeda. Apalagi mengenai pemrograman yang mengatur karakter set. Nah, selanjutnya yaitu atribut form no validate digunakan sebagai alternatif form yang disubmit tanpa adanya validasi, diletakkan di form yang disubmit. Contoh yang di sini untuk reseller misalkan ini harus divalidasi. Untuk yang ini aja.
pelanggan harus divalidasi karena tadi ada email ya. Jadi form validate no validate ya, form no validate. Jadi ini tidak perlu divalidasi. Contoh kalau misalkan kita mengetikkan ngawur seperti ini, kemudian emailnya juga tidak perlu di kasih add atau apa. Kalau misalkan kita ke sini, maka otomatis dia akan langsung menjalankan tanpa ada validasi. Kalau misalkan ini tidak saya kasih validate, harusnya akan menjadi error. Misalkan seperti ini. Nah, disertakan add pada email. Ada notifikasi harus melengkapi atau menyesuaikan dengan format email. Contoh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu form target digunakan untuk menentukan action tujuan form dibuka di window atau frame tertentu. Jadi ini untuk alternatif. Dan atribut form target tidak bisa dijalankan di Safari. Safari untuk yang versi lama ya, bro. Bukan yang versi sekarang. Kalau versi sekarang sepertinya sudah support untuk ini. Oke, di sini saya contohkan untuk yang form untuk menjadi pelanggan itu form targetnya saya kasih blank. Sementara yang di sini tidak usah kasih apa-apa, agar nanti membuka di window yang sama. Nah, contohnya kalau misalkan kita di sini @gmail.com seperti ini. Kalau misalkan menjadi reseller, dia akan membuka di window yang sama. Kalau misalkan di sini untuk yang menjadi pelanggan, dia akan membuka ke tab baru seperti ini. Jadi formnya masih ada, dia akan membuka ke tab baru. Nah, itu untuk form target. Dan untuk kali ini selesai untuk yang input, atribut input, dan referensi dari materi kita kali ini ada dari w3schools.com, kemudian html5doctors.com. Jangan lupa untuk mengikuti video sebelumnya yang sudah saya upload. Kemudian untuk video selanjutnya yaitu CSS warna atau color, dan kemudian CSS background color dan image. Jangan lupa untuk follow channel Junior Dev dengan mengikuti fanpage yaitu Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev, kemudian YouTube Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.